Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Halu Oleo sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuan mahasiswa. KKN ini diikuti oleh lebih dari 4.000 mahasiswa dari tiap-tiap jurusan di Universitas Halu Oleo dan dilakukan secara individu maupun kelompok. Kegiatan KKN reguler di Desa Lontoi, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan secara berkelompok yang diikuti oleh 5 orang mahasiswa dari berbagai jurusan. Perkenalkan, nama saya Hajrianti Indahsari. Saya selaku bendahara dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika. Dan perkenalkan 4 orang rekan saya. Yang pertama, Muhammad Naim selaku Kordes. Beliau berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Kedua, Dwi Retno Martiningsi selaku sekretaris dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sejarah. Ketiga, Feti Vera dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Dan yang keempat bernama Amiruddin dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sejarah. Pelepasan peserta KKN reguler Universitas Halu Oleo tahun ajaran 2019-2020 di masa pandemi COVID-19 dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada tanggal 16 November 2020 oleh Bapak Profesor Dr. Zamrul F. SSI MSc selaku Rektor Universitas Halu Oleo. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, KKN reguler mahasiswa Universitas Halu Oleo tahun 2020 yang dilaksanakan mulai hari ini tanggal 16 November tahun 2020 sampai dengan 15 Desember tahun 2020 saya nyatakan dilepas dengan resmi. Silakan berinteraksi dengan masyarakat, silakan berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Berikan kontribusi Universitas Halu Oleo untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Semoga kita tetap sehat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pelepasan KKN reguler secara virtual ini dirangkaikan dengan penyematan alma mater Universitas Halu Oleo dan ID card peserta KKN secara simbolik oleh Rektor Universitas Halu Oleo. Desa Lontoi adalah sebuah desa di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa ini merupakan desa terkecil yang ada di Kecamatan Siompu. Desa Lontoi dikenal sebagai salah satu desa yang tangguh, di mana desa ini termasuk salah satu desa dengan zona hijau yang tidak terpapar COVID-19. Kepala Desa Lontoi bernama Pak Zurais dan sekretarisnya bernama Lapadudin. Desa Lontoi dengan luas sekitar 105,2 hektar berbatasan dengan Desa Karai di sebelah utara dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kaimbulawa. Desa ini sebagian besar adalah bukit-bukit. Salah satunya bukit yang terkenal yaitu Bukit Lagantara.
Penduduknya kurang lebih sebanyak 255 keluarga yang sebagian besar berpotensi sebagai petani, nelayan, dan peternak. Desa Lontoi juga memiliki satu sumber air bersih yang dinamakan dengan air Togo. Air Togo ini terletak di dekat pantai. Air ini berasal dari akar-akar pohon besar yang ada di Togo. Kedatangan awal kami di Desa Lontoi disambut dengan baik oleh kepala desa, tokoh adat, maupun masyarakat setempat. Program kerja KKN reguler Universitas Halu Oleo di Desa Lontoi dengan tema meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai new normal sebagai gaya hidup di masa pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Sosialisasi tentang COVID-19, langkah pencegahan penyebaran COVID-19, sosialisasi mengenai social distancing, sosialisasi gerakan menggunakan masker, sosialisasi penerapan new normal, dan program lain yang disesuaikan dengan program kerja desa. Misalnya, pembersihan masjid, pembersihan cagar budaya, mengajar bersama Karang Taruna Desa Lontoi, dan pembuatan tulisan gerbang balai desa, serta lain sebagainya. Awal kedatangan kami pada hari Senin tanggal 16 November 2020 menjadi pertanda dimulainya pengabdian kami di Desa Lontoi. Hari kedua pada tanggal 17 November 2020 menjadi perkenalan awal kami kepada masyarakat setempat. Keesokan harinya pada tanggal 18 November 2020 kami mendiskusikan mengenai program kerja kami bersama pemerintah desa selama berada di Desa Lontoi. Hari berikutnya tanggal 19 November 2020 kami mengajak anak-anak Desa Lontoi untuk belajar bersama mengenai langkah pencegahan COVID-19, gerakan mencuci tangan, dan social distancing. Selanjutnya tanggal 22 November 2020 kami mengunjungi sumber air bersih yaitu air Togo bersama anak-anak Desa Lontoi. Banyak hal yang kami ketahui di sana. Air yang masih asri dan segar diambil langsung dari gua sumber mata air yang belum tercemar. Berbeda dengan anak-anak lainnya, keseharian anak-anak di desa ini adalah berenang dan berenang. Seakan hal tersebut menjadi kesenangan anak-anak di sana. Beberapa hari berlalu, rasanya cukup penyesuaian awal kami di desa ini. Kini saatnya kami menjalankan tugas. Tanggal 23 November 2020, kami diskusi bersama kepala desa terkait sosialisasi awal kami mengenai COVID-19. Hasil kesepakatan dengan kepala desa bahwa sosialisasi akan dilakukan secara door to door di 3 dusun yang ada di Desa Lontoi, yaitu Dusun Balo, Dusun Kalukua, dan Dusun Lontoi. Tanggal 25 November 2020, hari inilah awal program kerja kami terlaksana. Kegiatan sosialisasi kami lakukan sekaligus dengan mengunjungi rumah-rumah warga secara door to door berawal di Dusun Balo. Jumat 27 November 2020, kami kembali melakukan sosialisasi di dusun yang berbeda, yaitu Dusun Kalukua. Keesokan harinya, tanggal 28 November 2020, di malam hari kami menghadiri rutinitas pekanan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Desa Lontoi. Kegiatan ini adalah kegiatan mengajar anak-anak Lontoi tingkat SD kelas 4 sampai SMP kelas 3 secara bergiliran, yang dimulai dari pukul 8 malam sampai pukul 10 malam. Tak disangka kebersamaan ini semakin erat.
Esoknya, Minggu tanggal 29 November 2020, kami bersama-sama masyarakat Desa Lontoi membersihkan cagar budaya yang dinamai dengan Togo Monene. Togo Monene berarti Kampung Lama Desa Lontoi. Di Togo Monene ini sudah tidak dihuni lagi oleh masyarakat setempat, namun rutin dibersihkan dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat sakral, di mana di tempat ini terdapat makam orang terdahulu yang merupakan salah satu tokoh yang disegani desa tersebut, yaitu makam Labulawa. Tak terasa memasuki bulan terakhir tahun ini, yaitu 1 Desember 2020. Kami kembali melakukan sosialisasi secara door to door di dusun terakhir, yaitu Dusun Lontoi. Berikutnya di hari yang berturut-turut tanggal 2, 3, sampai 4 Desember 2020, kami menyelesaikan program kerja selanjutnya yang diberikan oleh desa, yaitu pembuatan tulisan dan pengecatan gerbang Balai Desa Lontoi. Rasanya kami rindu dengan suasana ceria bersama anak-anak. Tanggal 6 Desember 2020, akhirnya kami mengadakan kegiatan makan siang bersama sebagai bentuk silaturahim kami terhadap anak-anak Desa Lontoi. Di hari yang berturut-turut pula, tanggal 7 sampai 8 Desember 2020, kami menyelesaikan program kerja selanjutnya, yaitu langkah pencegahan COVID-19 dengan menempelkan brosur di rumah-rumah warga maupun pada fasilitas umum Desa Lontoi. Kegiatan selanjutnya tanggal 10 Desember sampai 13 Desember 2020, kami membantu desa mempersiapkan peresmian Masjid Nurul Huda Desa Lontoi. Dimulai dari kegiatan membersihkan masjid, pemasangan atribut peresmian masjid, serta membersamai kegiatan Hari H peresmian Masjid Nurul Huda Desa Lontoi. Tak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Kini, tibalah saatnya kami say goodbye untuk Desa Lontoi. Malam tanggal 15 Desember 2020, kami mengantar surat penarikan KKN di kediaman Bapak Kepala Desa sekaligus pemberian nilai kepada peserta KKN Desa Lontoi. Keesokan harinya, tepat tanggal 15 Desember 2020, kami bersama-sama perwakilan tokoh masyarakat menggelar acara perpisahan kami di Balai Desa Lontoi. Tak lupa cenderamata yang telah lama kami persiapkan untuk Desa Lontoi sebagai bentuk rasa terima kasih kami, meskipun mungkin benda itu tak cukup untuk membalas semua kebaikan masyarakat setempat. Semoga benda tersebut dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menjadi tanda bahwa kami pernah bersama-sama masyarakat Desa Lontoi sebulan lamanya. Saya sebagai kepala Desa Lontoi dan mewakili seluruh masyarakat sangat terharu dan berat sekali melepaskan adik-adik mahasiswa KKN yang telah berjuang kurang lebih 1 bulan mengabdikan diri demi kemajuan dan kebaikan desa kami. Betapa cepat waktu berlalu. Ini rasanya adik-adik mahasiswa untuk menambah waktu lagi beberapa hari lagi
kepada pihak kampus Universitas Margoleo yang telah menerjunkan mahasiswanya untuk ber-KKN di Desa Lontoi, karena dengan kehadiran mereka dapat membantu kami dalam hal penyelesaian program-program kami. Juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan ataupun belum bisa melayani dengan baik. Dan semoga perpisahan ini bukan menjadi pertemuan yang terakhir, melainkan untuk mempererat silaturahmi kita bersama. Demikian apa yang kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 30 hari lamanya kami mengabdi di desa ini. Banyak pelajaran yang kami dapat. Semangat gotong royong, ikatan kekeluargaan yang kuat, dan tata krama yang baik menjadi nilai plus bagi kami. Kami merasa orang yang paling beruntung karena mendapat kesempatan untuk bersama-sama masyarakat Desa Lontoi. 30 hari rasanya begitu singkat. Ingin berlama-lama lagi di desa ini. Terima kasih kepada Kepala Desa Lontoi, kepada tokoh-tokoh adat maupun tokoh masyarakat Desa Lontoi yang selama ini telah banyak membersamai dan mengajarkan kami banyak hal. Maaf jika selama KKN ini kami belum bisa memberi kontribusi yang lebih untuk desa ini, dan maaf pula jika ada kesalahan yang kami lakukan selama KKN di desa ini. Semoga perpisahan ini bukan menjadi akhir pertemuan kita, melainkan menjadi awal silaturahim kita untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Desa Lontoi. Semoga di lain waktu kita bisa bersama-sama kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.